Berikut ini adalah soal asli SIMAK UI tahun 2015, kategori Matematika IPA, kode soal 341, soal nomor 6. Diberikan kubus ABCD EFGH. Titik P terletak di rusuk CG, sedemikian sehingga PG sama dengan 2CP. Titik Q dan R berturut-turut berada di tengah-tengah rusuk AB dan AD. Bidang omega adalah bidang yang melalui titik P, Q, dan R. Jika alfa adalah sudut terbesar yang terbentuk antara bidang omega dan bidang ABCD, maka nilai dari tan alfa sama dengan. Baik, terlebih dahulu mari kita gambarkan kubus ABCD EFGH. Berikut adalah kubus ABCD EFGH. Jadi diketahui titik P terletak pada rusuk CG, sehingga PG banding PG itu sama dengan 2 kali CP. Artinya PG banding CP itu 2 banding 1 ya, bisa kita buat PG banding CP itu sama dengan 2 banding 1, sehingga lebih dekat ke C ya, titik P nya itu lebih dekat ke C. PG banding CP itu 2 banding 1. Titik Q dan titik R berturut-turut berada di tengah rusuk AB dan AD ya, AB dan AD, sehingga titik Q di sini dan titik R di sini ya, titik R. Kemudian bidang omega adalah bidang yang melalui titik PQR. Jadi hati-hati di sini, bidang omega itu bukan kita langsung menghubungkan ke 3 titik. Ya, bidang omega bukan langsung kita hubungkan ke 3 titik ya, tapi di sini adalah bidang yang melalui titik PQR. Nah, jadi kalau kita langsung menggambar segitiga PQR itu langsung salah. Hati-hati, itu adalah sebuah jebakan. Akan tetapi kita harus membuatkan bidang irisannya. Ya, jadi ini materi tentang irisan bidang pada dimensi 3 matematika peminatan ya, kelas 12. Nah, bagaimana cara membuat irisan bidangnya? Terlebih dahulu kita buat garis yang melalui 2 titik yang berdekatan ini, kita buat perpanjangan garisnya. Ini adalah garis QR, kemudian kita langsung perpanjang. Ini teknik untuk membuat irisan bidang ya. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa BC dan DC kita bisa perpanjang sehingga memotong perpanjangan garis QR ini. Nah, BC kita perpanjang sehingga memotong perpanjangan garis QR. Anggaplah perpotongannya itu mereka di titik M, lalu pada DC kita perpanjang lagi sehingga memotong perpanjangan QR di titik N misalnya. Nah, setelah bertemu kedua perpanjangan garis ini, kita hubungkan titik N ke titik P ya. Sehingga kalau kita hubungkan titik N ke titik P, akan memotong DH di sini ya. Anggaplah di sini titik S misalnya ya. Jadi kita buat perpotongan di DH ini adalah titik S. Lalu dari titik M kita perpanjang, kita hubungkan melalui titik P ya, kita perpanjang melalui ini sehingga memotong FB di titik T misalnya. Nah, lalu tinggal kita hubungkan titik-titik ini sehingga akan terbentuk bidang omega. Coba kita gambarkan bidang omeganya. Nah, bidang omeganya berarti ini dari R ke S, kemudian S ke P, lalu dari P ke T, kemudian dari T ke Q, dan dari R ke Q. Nah, inilah bidang omega ya. Sehingga kalau kita langsung menggambar segitiga saja, tadi terkadang ada beberapa soal itu langsung menjebak ya. Walaupun sebenarnya prinsipnya kita bisa aja langsung menggambar segitiga di sini ya, dengan segitiga PQR, tetapi akan banyak jebakan kalau kita langsung menggambarkan bidang segitiga saja. Ingat, omega itu adalah bidang yang hanya melalui titik PQR ya. Jadi bidang omega ini melalui titik P, titik Q, dan titik R.
Kemudian kita sempurnakan titik lainnya yaitu titik S, kemudian titik T ini. Sehingga bidang omega itu sendiri adalah segi 5 ya. Bidang omega itu sendiri adalah segi 5 yaitu RSPTQ ya. RSPTQ ya. Ini adalah bidang omeganya. Kemudian kita akan tentukan manakah sudut alfa itu ya. Perhatikan bahwa jika alfa adalah sudut terbesar yang terbentuk antara bidang omega dan ABCD, maka tan alfa adalah, nah jadi ini bidang omega tadi. Ada terdapat dua kemungkinan kalau kita gambarkan. Ini tepat di pertengahan bidang omega, kita buat garis sehingga memotong RQ di titik U misalnya. Di titik U, sehingga kemungkinannya adalah PCU, yaitu sudutnya tepat di U, PUC, anggaplah di sini beta. Lalu bisa juga bidangnya itu dari bidang omega ke ABCD ya, yang berpelurusnya itu lebih besar karena terbentuk sudut tumpul ya, sehingga katanya di sini sudut yang terbesar. Maka alfa itu adalah bidang pada bagian yang di sini ya, di luar bidang omeganya. Nah, jadi beta itu sudut terkecilnya, sementara alfa itu adalah sudut terbesarnya. Nah, jadi kalau kita keluarkan gambar segitiga PCU-nya, siku-siku di C, kita coba keluarkan untuk lebih memperjelas. Ini adalah siku-siku di C, kemudian ini titik P, lalu ini adalah titik U ya. Nah, kalau kita gambarkan, ini adalah sudut beta, ini merupakan bagian dari bidang omega, dan ini merupakan bagian dari bidang ABCD ya. Sehingga kalau kita menginginkan sudut terbesar, maka kita pilih yang berpelurusnya. Nah, inilah sebagai alfanya, sudut alfanya. Sehingga alfa dan beta ini saling berpelurus. Alfa tambah beta itu berpelurus mengakibatkan jumlahnya itu adalah 180 derajat. Nah, karena segitiga yang terbentuk itu pada segitiga PCU ini bisa kita manfaatkan untuk mencari tan alfa itu melalui sudut beta saja. Nah, perhatikan bahwa kalau kita pindahkan alfanya berarti 180 derajat dikurang alfa. Nah, kedua ruas sama-sama kita tankan, sehingga kita peroleh tan beta sama dengan tan 180 dikurang alfa. Nah, ingat, ini merupakan sudut pada kuadran kedua. Pada kuadran kedua, tan itu bernilai negatif. Jadi kita dapatkan tan beta itu sendiri adalah min tan alfa. Nah, jadi cukup kita mencari tan beta dari segitiga yang kecil ini, kita akan memperoleh nilai dari tan alfa sesuai yang ditanyakan. Nah, perhatikan bahwa kita cari panjang PC ya. Kita dapatkan tadi PG itu sama dengan 2CP. Artinya PG banding CP itu 2:1. Berarti 2 dan ini 1 ya. Karena tidak diketahui berapa panjang rusuknya, ya kita pakai saja panjang rusuk kubus ini adalah 3 satuan ya. Nah, jadi bisa kita pakai 3 satuan. Berarti PC 1. Kita harus mencari panjang UC ya. Ingat, titik U ini adalah pertengahan dari RQ. Nah, UC ini berapakah panjangnya? Kalau kita buat, berapakah perbandingan antara AU dengan UC ini? Kalau kita lihat perbandingannya, kalau kita buat pertengahan ini dari D ke B, lalu kita buat pertengahan sini, pertengahan DC ke pertengahan BC, sehingga ini identik sama panjang. Jadi dapat kita simpulkan panjang UC itu sendiri, coba dari AC itu kan diagonal bidang A akar 2 ya. Berarti dari C ke U ya, perhatikan dari C ke U itu adalah 3/4 dari AC. Kenapa bisa 3/4? Ini sama panjang ya, 1, 2,
34 ya. Jadi hanya 3/4 dari AC. Dapat kita simpulkan dari skema ini bahwa panjang UC adalah 3/4-nya AC, yang mana AC ini adalah diagonal bidang ya. Nah, kita sudah dapatkan tadi, kita sudah tetapkan bahwa panjang dari rusuk kubus ini adalah 3 satuan ya, sehingga panjang AC adalah 3/2. Ingat rumus diagonal bidang A akar 2 ya, berarti 3/4 dikali 3/2, sehingga kita peroleh panjang UC adalah 9/4 akar 2. Nah, ini UC adalah 9/4 akar 2 ya. Dari informasi ini langsung kita bisa cari nilai tan betanya, bahwa tan beta itu /desa ya, depan per samping. Nah, depannya itu adalah 1 per sampingnya itu bisa kita buat 9/2/4. Nah, ini bisa kita kalikan langsung ke atas 4-nya. Berarti 4/9/2. Nah, selanjutnya bisa kita rasionalkan, sama-sama dikali dengan akar 2 per akar 2. Jadi diperolehlah 4/2/9 kali 2. Nah, 2 sama 4 habis, tinggallah 2. Jadi diperolehlah nilai dari tan beta adalah 2/2/9. Nah, di sini kita kembali ke tan beta itu sama dengan min tan alfa. Sehingga untuk tan alfa saja, sesuai yang ditanyakan, adalah min tan beta. Min dari tan beta adalah min 2/2/9. Min 2/2/9 ada di option yang D.